terhadap advokat ya Pak ya. Ya. Nah bisa Pak Jawi ceritakan seperti apa sih Pak kejadian sebenarnya malam-malam itu Pak? Bermula kejadian itu sekira pukul 17.30 menit ya, kurang lebih jam 5.30. Saya bersama istri pulang dari membeli batu 23, ukuran 23, batu mesin ukuran 23 untuk rumah. Di dalam perjalanan saya ingin belok ke Gang rumah, ya? gang namanya Jalan Cemara, belok ke rumah. Tiba-tiba saya dikejutkan dengan batu itu tumpah. Batu tumpah, kemudian istri saya menghentikan kendaraan motor karena saya dibonceng oleh istri. Saya ketika mau turun, ternyata dari kejauhan terlihat oleh istri saya seseorang yang mengejar saya pada saat hendak turun dari kendaraan. Kemudian dengan saya mendengar dari kejauhan itu kalimat "woi". Kemudian tiba-tiba itu sudah berada di hadapan saya, yang kemudian saya tahu bahwa yang bersangkutan adalah bernama Habibi. Ya. Dan pada saat saya hendak berdiri dari memungut batu itu, dia langsung memegang kerah baju saya. Berarti dia yang duluan? Ya, dia memegang. Karena saya tidak, dia memegang kerah baju saya sambil menunjuk-nunjuk dia. Kau hebat ke katanya. Nah, kau hebat ke? Baru jadi kadis perhubungan aja Kerewa. Kau hebat ke, sambil mengenal kerah baju itu. Dan tangan telunjuknya ini sampai menunjuk ke arah ini, maka dengan refleks saya menepis tangannya, kemudian melepaskan kerah baju yang dipegangnya. Nah, kemudian saya bertanya kepada dia, ada apa? Ada persoalan apa? Lalu dia menyatakan bahwa kamu hebat, katanya kamu hebat. Baru diulangnya lagi, baru jadi kadis perhubungan, kau udah Kerewa, kau udah sombong artinya. Dan ketika itu dia bilang kalau kau berani kau hentikan, itu balon tuh. Kau coba hentikan balon itu, katanya. Sambil oke, baik, saya minta kepada Anda. Saya tanya, kamu ini siapa? Dia tidak jawab, tapi langsung saya bertanya bahwa mana ada surat izin penempatan, izin lokasi penggunaan terminal. Dia bilang ada. Saya bilang mana izin lokasinya. Selaku kadis perhubungan saya tidak merasa atau tidak pernah menandatangani surat apapun terkait dengan izin penggunaan lokasi terminal untuk permainan balon itu. Maka seketika itu juga saya ingin menghampiri. Coba kau hentikan. Saya menuju lokasi itu. Dari belakang dia hendak memukul saya. Dari belakang. Karena saya belum ada pemukulan, kan masih percobaan. Pertama dia sudah memegang baju saya karena saya berusaha untuk menepis. Kemudian dia menantang saya untuk pergi ke balon itu. Saya berjalan ke arah. Baru beberapa langkah saya menuju balon itu. Lalu tiba-tiba dia mau pukul saya dari belakang. Tiba-tiba ada seorang masyarakat melerai, berdiri di tengah. Berarti selanjutnya dia bertengkar dengan orang lain. Dia bertengkar dengan orang lain. Kemudian saya menuju balon itu, dia tetap teriak-teriak dengan saya. Lalu tiba-tiba pemilik balon itu menghampiri saya. Saya tanya, Bapak ada izin? Dia bilang ke Habibi. Dia bilang ke Habibi, izin ke Habibi. Jadi dia bilang izin ke Habibi. Saya bilang, Pak, tolong karena ini pembangunan terminal ini sedang akan dilaksanakan, besok material itu datang, sehingga Bapak tolong jangan bermain di lokasi ini. Nah, setelah itu dia masih berusaha untuk maju dan menunjuk saya. Setelah itu saya dirangkul oleh udah Pak Kadis pulang, saya pulang. Adapun kalimat yang saya sampaikan kepada dia, mana izinnya? Ya. Dia sempat ingin memprovokasi kepada saya bahwa berani kau bubarkan itu. Saya bubarkan pentas itu. Saya bilang pentas itu tidak mengganggu pembangunan terminal yang sedang dan akan dilakukan. Dia berusaha untuk memprovokasi saya. Itu kalimat dia ya, kalimat dia. Lalu setelah itu Bapak melapor ke polisi. Setelah kejadian malamnya setelah maghrib itu saya melapor ke pihak kepolisian terhadap pertama melecehkan harkat dan martabat saya, kemudian melecehkan harkat dan martabat perempuan istri saya ketika itu dia berbentak-bentak saya di hadapan istri saya, kemudian melecehkan martabat saya sebagai kepala dinas atas perintah jabatan. Saya bilang, Bapak besok
jangan bermain lagi di lokasi ini karena ini sedang dan akan dilakukan pembangunan terminal. Hari ini Pak, mereka melaporkan Bapak Ya. ke Polsek Pemangkat. Ya. Pertama terkait dugaan penganiayaan ya. Berdasarkan laporan mereka itu bahwa Bapak menganiaya saudara Habibie dengan cara menarik bajunya dan dia sudah divisum hari ini. Dan berdasarkan keterangan mereka juga katanya ada bahasa pelecehan. ya bahasa pelecehan, mengatakan advokat abal-abal dan sebagainya. Benar atau tidak itu Pak? Oh, itu karangan dan saya pikir itu laporan palsu itu. Kalau sudah ada terjadi peristiwa pidana pada saat hari Kamis, Ya. kenapa mereka tidak laporkan? Ya. Baru setelah berita ini, baru setelah saya melaporkan itu, baru mereka laporkan. Apa visum dibenarkan? 3 hari setelah itu ada visum. Jangan-jangan dia mukul diri sendiri. Visum itu 1 kali 24 jam apabila terjadi peristiwa pidana atau tindak pidana pada saat itu. Saya lapornya hari Kamis. Dia melapornya hari Minggu, hari Sabtu, 3 hari. Itu artinya apa? Silakan saja penyidik kepolisian untuk memastikan bahwa benar atau tidak. Tapi saya pastikan bahwa saya akan melapor kembali bahwa mereka memberikan keterangan palsu, laporan palsu, seperti itu. Dari perspektif hukum ya, dari perspektif hukum bahwa laporan itu setelah peristiwa itu terjadi. Masa pengacara tidak tahu, katanya pengacara. Kan mestinya dia melapor dong. Ucapan yang Bapak sampaikan kepada... Saya hanya menyampaikan kepada beliau, ini catat ya. Ya Pak. Nah, saya hanya menyampaikan kepada beliau, apakah Anda seorang pengacara? Saya tanya dia. Kemudian saya bilang, saya mendengar bahwa skripsi Anda dibuat dan skripsi Anda beli. Ya. Ini, tolong ya, tolong dicatat. Bahwa skripsi dia dikerjakan oleh seseorang dalam menyelesaikan S1. Dan saya bisa membuktikan itu. Bapak ngomong itu pas di depan Iya, di depan dia. Di depan dia, Di ya. depan dia. Saya Berarti- menyampaikan itu. Saya tidak pernah melecehkan, menyebut kata advokat pun tidak pernah. Saya hanya menyebut pengacara. Bisa aja pengacara, pengangguran banyak acara. Bisa saja kan? Ya. Bang, terkait dengan ini Habibie itu mengatakan bahwa abang itu ada mendorong dada beliau terus menarik kerah bajunya itu. Saya mendorong beliau betul. Saya mendorong beliau betul. Karena dia memegang kerah baju saya dengan kuat. Berarti Maka- dia duluan, Pak. Dia dulu memegang itu dan saya mendorong dia. Karena dia mengancam saya dengan telunjuknya. Sudah. Kemudian dia kerah baju saya. Maka tindakan saya adalah melakukan pembelaan diri. Waktu itu posisi istri abang di mana? Pas di dekat saya. Ini Di samping ya, Pak, Di ya? samping saya. Di samping saya. Masa saya mau melakukan tindakan penganiayaan terhadap dirinya sementara dia melakukan penyerangan, lari dari sekitar 100 meter ke tempat saya. Berarti dia telah melakukan penipuan, informasi palsu, berita palsu. Bang, seperti abang bilang itu memberikan informasi palsu, berita Ya. palsu itu langkah apa bang yang akan abang ambilnya ke depannya? ini, Bang? Setelah proses laporan saya ini diproses, maka selanjutnya saya akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian bahwa saya akan menjadi saksi apabila dia memberikan laporan palsu. Dan semua orang yang hadir di situ dapat dimintai keterangan. Siapa saja saksi yang berada di situ diminta keterangan. Apakah ada kalimat saya menyatakan dia itu? Saat mereka melapor kan mereka juga mengajukan beberapa saksi ini, Pak. Ya. Saat Bapak Malah melapor, saya bersyukur. saat Bapak melapor apakah Bapak juga mengajukan saksi? Oh ya, kalau mereka mengetahui saksi, saya berharap seperti itu. Ya. Mereka mendatangkan saksi, maka saksi itu menjadi peristiwa dia berlari dari tempatnya untuk menyerang saya. Saya berharap seperti itu. Karena ketika saya melapor, saya minta mereka jadi saksi, tidak mau. Ya, ya. Maka kalau dia jadi saksi pelapor, maka saksi itu menjadi saksi yang akan melihat peristiwa itu. Apakah dia menyerang saya atau tidak? Ya kan? Masa saya diam-diam lalu tiba-tiba saya menyerang dia? Kan dia yang menyerang saya. Dia berlari ke tempat saya. Kemudian mengikuti saya dari belakang. Itu namanya menyerang kan? Yang menyerang itu orang yang reaktif. Saya ini pasif. Ya, ya. Nah, saya ini pasif kan? Nah,
Oleh karena itu, saya sangat bersyukur dia memberi laporan itu dan saya pastikan saksi itu yang akan memberikan keterangan. Bang, Benar atau tidak? Bang, seperti Ya. keterangan beliau bahwa pada saat itu abang itu kepengen membubarkan acara, terus abang teriak di situ supaya itu permainan balon itu untuk dibubarkan, bahkan ada terjadi tangisan anak-anak di situ. Bagaimana itu, Bang? Ada itu selaku Kadis Perhubungan yang memiliki aset itu, saya berwenang untuk menghentikan semua kegiatan tanpa izin di aset itu dan tidak salah. Itu aset itu milik perhubungan. Dan saya menghentikan kegiatan apapun di lokasi yang menurut saya itu tidak sah dengan pungutan bayaran. Berarti mereka tuh dalam artian pertama tidak ada izin. Artinya mereka menjual lokasi Secara formal. tahun saya. Secara formal mereka tidak memberi. Tidak pernah memberitahu secara lisan, tidak pernah menyurati dinas perhubungan untuk menempatkan itu dan mengambil pungutan terhadap balon itu. Nanti balon itu kan jadi saksi. Berarti objeknya ini Pak sebenarnya bukan panggung pentas seni. Ya itu, balon, objeknya balon. Objeknya itu balon. Saya mau nanya, balon itu pasti orang nyewa tempat itu bayar nggak? Ya, kita nggak bisa jawab tuh Pak. Gitu. Kan pasti bayar. Kepada siapa mereka bayar? Pemilik lahan itu dinas perhubungan loh. Pak, tata caranya untuk membuat izin untuk di suatu kegiatan tersebut gimana sih? Boleh tahu? Tata cara, kalau ada tata cara pembuatan izin rekomendasi keramaian, ya kan? Rekomendasi keramaian itu pertama setelah mendapatkan tempat izin, tempat usaha. Itu kan mereka harus misalnya itu diminta izin dulu, baru dilampiri surat ininya. Kami akan mengadakan konser di lokasi ini. Buktinya surat izin lokasi sudah kalian miliki. Kan begitu aturannya. Iya. Proseduralnya kan gitu. Orang kulilala, dinas perhubungan diminta izin untuk ini. Jadi izin lokasi itu diutamakan untuk menempati kegiatan itu. Bang, seperti keterangan beliau bahwa beliau itu bersama panitia sudah melakukan Izin ke perizinan camat, bupati, Pak. ke desa, camat, terus ke bupati, bahkan ke aparat penegak hukum setempat itu, Bang. Izin apa tuh? Izin acara, Bang. Izin acara bukan izin. Saya minta izin lokasi selaku pengampu pemilik rumah. Sekarang begini, saya punya rumah, halaman rumah ini orang mau ngadakan, tetangga saya mau ngadakan pesta pernikahan. Lalu ujuk-ujuk dia masuk buat tenda di rumah saya tanpa izin, apa boleh? Walaupun pesta itu dapat dibenarkan. Ya.